Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita melakukan suatu transformasi data yang sudah kita kumpulkan data tersebut untuk kita ubah satuannya ke bentuk satuan yang lain. Sebagai contoh di sini kita punya data sel jumlah sel aerob ya, dengan nilai datanya seperti ini bervariasi. Cuman kita pengen data tersebut kita transformasikan ke bentuk yang lain. Adapun di dalam tutorial video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita akan melakukan transformasi data. Yaitu pertama ya, misalkan di sini data di sini saya anggap ya sebagai X, itu adalah jumlah sel aerob. Ini saya anggap sebagai X. Kita pengen melakukan suatu transformasi data dengan menggunakan fungsi fx sama dengan logaritma natural dari X. Kemudian yang kedua, kita gunakan transformasi dengan menggunakan fungsi yaitu akar X. Kemudian yang ketiga, kita coba melakukan transformasi data dengan menggunakan fungsi seperti ini, yaitu X kuadrat dikurangi 1 per, misalkan di sininya adalah X kuadrat ditambah 1. Nah, bagaimana caranya kita melakukan transformasi ketiga ini ya, yaitu yang pertama ln X, yang keduanya akar X, yang ketiganya agak sedikit kompleks yaitu X kuadrat kurang 1 per akar dari X kuadrat tambah 1 seperti itu. Caranya pertama, dari kumpulan data yang kita dapatkan di sini semua, kita akan melakukan transformasi data. Pertama, untuk yang ln X terlebih dahulu, yaitu kita gunakan pertama yaitu klik calc, kemudian pilih kalkulator. Kemudian di sini store result in variable itu digunakan untuk menamai variabel hasil transformasinya. Ini bisa kita ketik ya dengan nama di sini hasil satu contoh. Kemudian di sini expression. Expression ini adalah rumusnya tadi itu apa? Tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa di hasil coretan saya itu yang pertama itu adalah fungsinya fx sama dengan ln x, sehingga kita pengen transformasinya berupa ln x ini. Caranya bagaimana? Pertama, di bagian expression ini kita cari fungsi logaritma natural ln. Nah, kita cari di sini apakah ada fungsi ln di sini. Di sini ln cuman adanya logaritma natural gamma. Coba kita nggak butuh ini, kita cari yang lain. Apakah ada atau tidak? Kalau misalnya tidak ada di sini, maka kita bisa cari di all function ini di bagian logaritma. Maka di sini kita bisa lihat bahwa ln ini sebenarnya sama dengan natural log atau log berbasis E. Karena kalau dalam bahasa matematika, logaritma natural yaitu log x itu sama aja dengan ln x. Jadi ini bentuknya. Nah, kemudian kita bisa melakukan transformasi ini ya dengan cara kita klik natural log BSE, pilih select. Kemudian di sini kan ada otomatis numbernya sudah terotomatis tersimpan di sini. Maka di sini maksudnya adalah kita langsung klik nama variabel yang ingin kita transformasikan. Jangan klik di sini dulu karena di sini nanti biru-birunya akan hilang. Yang artinya kita tidak bisa memindahkan suatu variabel di sini yang ada di bagian fungsi numbernya. Kita bisa klik jumlah sel aerob, kemudian pilih select. Maka numbernya akan berubah jadi ln dalam kurung kutip 1 jumlah sel aerob kutip kemudian tutup kurung. Kemudian kita bisa klik OK. Maka di sini akan tertampil hasil transformasi pertama yang sudah kita lakukan. Ini merupakan hasil transformasi dengan menggunakan fungsi ln x ini. Kemudian yang kedua, kita tadi sebelumnya saya tuliskan yaitu berupa kedua, yaitu adalah fungsi fx sama dengan akar x ya. Dan
ini kita kalau menuliskan akar X, ini kita menggunakan fungsi square root ya. Jadi square root ini kalau di dalam bahasa Inggrisnya ya, square root itu merupakan akar dari ini, akar fungsi square root of X. Nah, sekarang kita akan coba melakukan transformasi data ini dengan cara kita klik calc lagi, kemudian klik kalkulator. Kemudian di sini tadi store result variable, kalau kita nggak mau menimpa hasil dari hasil 1, kita bisa cantumkan nama lainnya, misalnya hasil 2. Ekspresinya bisa kita hapus semua. Kemudian kita cari fungsi akar. Fungsi akar kita bisa cari di bagian aritmetik. Nah, di bagian aritmetik di sini ada square root. Kita klik square root. Maka fungsinya SQRT, buka kurung number, tutup kurung, kita pilih select. Maka akan muncul number berwarna biru. Kita klik dulu, naikkan, kita klik variabel yang ingin kita transformasikan. Kita klik jumlah sel hierarchy, kita pilih select. Maka dia akan berubah jadi SQRT, buka kurung jumlah sel hierarchy, tutup kurung, kita klik OK. Maka di sini adalah kita dapatkan hasil dari transformasi hasil 2 ini. Kemudian yang terakhir kita akan mencoba yang sedikit tadi lebih kompleks ya. Kalau tadi seingat saya ya, kalau misalkan mungkin sebelumnya saya ada yang salah, silahkan dikomentari ya di bagian komentar, ataupun bisa hubungi saya, mungkin video berikutnya saya perbaiki. Yang ketiga itu kita menggunakan fungsi transformasi x kuadrat dikurangi 1 per akar dari x kuadrat plus 1. Contoh seperti ini tadi ya. Silahkan nanti kalau misalkan ada yang mau menyanggah terkait fungsi ketiga ini, karena saya lupa ingat. Jadi kita nanti bisa berdiskusi, nanti saya akan buatkan untuk video transformasi ini. Fungsi ini agak sedikit kompleks ya. Kenapa? Karena di sini udah ada x kuadrat kurang 1, ada lagi pecahan akar dari x kuadrat plus 1. Ini memang agak sedikit kompleks, tapi kita bisa gunakan fungsi Minitab ini untuk melakukan transformasi data ini. Caranya yang pertama adalah kita klik lagi, kemudian pilih kalkulator. Saya hapus dulu. Saya tuliskan dulu di bawah supaya nanti kita bisa ambil fungsi tadi ini seperti apa. Jadi kenapa kita tulis bahwa di sini x kuadrat kurang 1 per, kemudian di sini akar dari x kuadrat plus 1. Nah, pertama kita tuliskan dulu ya yang pembilangnya dulu, yaitu yang ada di atas ini. Gimana caranya? Pertama, untuk yang pertama kan di sini store in variabelnya kan kita pengennya nggak mau menimpa hasil 2 ini. Kita pengen di C4, kita bisa menamai variabel baru dengan hasil 3. Kemudian di bagian expression ini kita bisa ganti dengan bentuknya seperti ini, yaitu kita mulai tanda kurung dulu ya, tanda kurung di sini kita klik, kemudian kita tuliskan rumusnya x kuadrat. Tadi sebelumnya x itu adalah jumlah sel aerob, kita masukkan dulu jumlah sel aerob, kita pilih select, kemudian dikurangi tanda kurang, kemudian 1. Nah, ini kita baru mengetik si bagian pembilang. Kalau kita ingin menuliskan penyebut di sini, ini karena tanda per, maka di sini sebelah kanannya tutup kurung kita tambahkan tanda atau di sininya. Kemudian kita tambahkan tanda kurung lagi. Karena di sininya akar, maka kita tambahkan lagi square root. Pilih select, kemudian x kuadrat, maka kita klik sel aerob, pilih select, kemudian ditambah lagi dengan 1. Maka di sini rumus yang sudah kita ketik sesuai dengan formula yang ada di bagian yang sudah kita tuliskan di sini. Nah, kalau kita ingin lihat hasilnya, kita bisa klik OK di sini. Maka di sini merupakan hasil transformasi
dari nilai yang sudah kita gunakan untuk ketiga fungsi ini. Demikian video yang bisa kita lihat di sini ya, yang sudah saya lakukan terkait bagaimana caranya kita melakukan suatu transformasi data dengan menggunakan Minitab ini.